Baik hadirin yang berbahagia, seminar parenting akan dipandu oleh Ustadz Mardianton SHSPD MTD selaku Kepala SMPIT Cahaya Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak. Mungkin dari pagi, mungkin Pak dari kampung Pak ya. Kita ulang lagi, sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Taala, salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat kita hormati Ketua Yayasan, jajaran pimpinan SIT, kemudian seluruh pimpinan dan teristimewa. Acara khusus ini kami buat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda kami angkatan siswa baru angkatan kelima, yang mana kegiatan parenting ini dalam rangka untuk memberikan pengetahuan awal kepada kita bagaimana mendidik anak, yang pada hari ini mungkin kita tahu Pak Ibu semua bagaimana tantangan mendidik anak pada hari ini di tengah situasi kondisi zaman yang luar biasa. Dan kita tahu Pak Ibu semua di media sosial mungkin banyak Bapak Ibu ketahui bagaimana berbagai macam kejadian yang menimpa generasi muda hari ini, mulai dari narkoba, mulai dari pacaran, perzinaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang terbaru di Pariaman Pak Ibu. Dan juga hari ini tantangan yang luar biasanya Pak Ibu itu terkait dengan LGBT. Ini tantangan juga buat kita apalagi sekolah boarding ya saatnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Bunda sekalian, sengaja hari ini kita datangkan materi atau ustadz kita yang telah lama berkecimpung di dunia dakwah, dan juga beliau hari ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau ada waktu untuk bisa hadir bersama kita di duduk sekaping. Mungkin itu perkenalan singkat Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Kita harapkan nanti paling lama setengah 12 kita udah selesai. Paling lama. Kalau ada tanya jawab nanti mudah-mudahan bisa terjawab semua. Mungkin demikian saja pengantar Bapak Ibu. Selanjutnya waktu seluas-luasnya kita serahkan kepada Ustadz Habibullah, Dr. Habibullah SAG MH. Kepada Ustadz kita persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ya muslimin wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a, ya Allah tambahlah ilmu kami yang bermanfaat. Warzuqna fahma, ya Allah mudahkan kami dalam memahaminya. Amin
ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Pak Ketua Yayasan Madani Pustati, hormati Ustaz Kepala SMPIT dan Ustazah Wakil Kepala, hormati juga ada di sini Kepala Ustaz STI, Kepala STIT, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, dan tentu anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, bersalat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang di belakang ada nampak? Bapak Ibu yang di belakang ada nampak di sini? Tidak terdengar jawabannya. Yang di belakang ada nampak Bapak Ibu? Oh, lai, tidak ada, tapi cuma lai. Memang di Pasaman tidak ada oto, tidak ada mobil, yang ada oto. Baik Ibu sekalian, ayat campur berdiri dan saya agak terlambat terakhir datang dibanding Bapak Ibu. Saya bingung mau parkir di mana. Penuh, akhirnya saya terpojok di belakang gedung ini. Bapak Kepala Sekolah, kendaraan yang nampak di luar itu menunjukkan Bapak Ibu ini bukan orang biasa. Mobilnya saya lihat ada yang Fortuner, tidak ada mobil yang Astuti, asli 73, tidak ada. Ini mobil hebat semuanya. Setelah masuk ke dalam ternampaklah wajah-wajah hebat, wajah-wajah pejabat, dan wajah-wajah kalau saya mungkin bukan pejabat, tapi pendongkrak. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah orang tua yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka karena berhasil memasukkan anak-anak ke pondok pesantren atau provinsi kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya orang tua, kita sebagai orang tua, pernahkah, seringkah berkata, masihkah konsep ini ada dalam diri kita tentang keberhasilan seorang diri dan keberhasilan seorang orang tua? Masihkah ada di dalam pikiran kita, saya sudah berhasil, saya sudah punya rumah, saya di kita ya orang tua, saya sudah punya mobil, saya punya jabatan. Apakah konsep ini ada di dalam hati kita? Lalu sebagai orang tua, apa mindset yang kita bangun sebagai orang tua? Kalau ini orang tua muda, tetapi ada kadang orang tua mengatakan, aku sudah berhasil, anakku sudah kerja, anakku sudah punya rumah, anakku sudah berkeluarga, anakku sudah punya jabatan. Betulkah sebagai orang tua dia sudah berhasil? Belum. Bapak Ibu kalau mau dicatat silahkan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali Imran 185. Saya ambil ujungnya. Faman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Nah, faqad faza. Perhatikan, ini prosesi mendidik orang tua. Kata Allah, siapa orang yang diselamatkan, faman zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi kita ini sebagai orang tua disebut sukses. Anak-anak ini kenapa mati hidup? Miknya bukan anak-anaknya. Kita sebagai orang tua dikatakan berhasil ketika anak-anak ini sudah terselamatkan dari api neraka.
Itulah keberhasilan kita sebagai orang tua. Saya ulangi, mindset yang kita bangun adalah mindset kita apa? Setting berpikir yang kita bangun adalah kita berhasil ketika anak-anak ini diselamatkan dari neraka dan masuk ke surga. Bapak Ibu, kita hubungkan dengan Toha 135. Saya ini pengantar dan ambil data-data apa yang terjadi didikan sekarang ini. Tahukah Bapak sekalian, besok ada orang tua yang soleh-soleha dimasukkan oleh Allah ke neraka karena anaknya salah dan salah. Tetapi ada orang tua yang masuk surga karena anaknya yang soleh dan soleh. Mari kita camkan ini. Ada orang tua yang soleh soleha, rajin masjid, rajin wirid, rajin infak sedekah, tetapi dimasukkan oleh Allah ke neraka karena pendidikan anak-anak yang salah. Tetapi ada orang tua yang masuk surga karena anak-anak yang soleh dan soleha. Sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa biiznillah. Hari itu tidak ada lagi yang memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3, ada 4. Tidak bahas semua. 1, yang memberi syafaat hari kiamat itu adalah Allah. Yang kedua adalah Rasulullah. Yang ketiga anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, kita kan pasti meninggal, betul? Seandainya Bapak Ibu meninggal sekarang, masuk surga, sudah dijamin masuk surga atau masuk neraka? Jangan dijawab, pasti jawabannya nanti bohong, minimal salah. Kita sampaikan ini, seandainya Habibullah meninggal hari ini, tidak ada jaminan masuk surga. Kalau tidak dijamin masuk surga, berarti yang terjamin baru neraka. Apa modal kita masuk surga? Oh, kita banggakan sholat kita. Sholat kita, kata Allah, yang masuk surga itu ujungnya ayat 12, ulaika humur warisunal alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sholat kita, puasa kita belum tentu diterima oleh Allah, tetapi kita sadar dosa kita amatlah banyak. Jadi pahala antah barantah, dosa telah nyata. Apa yang bisa kita tambahkan untuk masuk surga? Maka kita bentuk anak soleh dan soleh. Kita mungkin terlalu tidak belajar agama dulu. Ini anak-anak yang akan membantu kita memberikan syafaat atas izin Allah besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu pengantar dari sekalian. Sekarang kita sampaikan dulu ke Bapak Ibu data tentang kondisi anak-anak yang kita kenal. Anak-anak ini sekarang anak-anak apa namanya? Ustadz, ini ya sedikit kolonial lah. Nah, karena masih ya penjajahan. Ya, mungkin orang tua kita ada yang kolonial. Anak-anak ini disebut Gen. Ada yang Gen Z, ada. Kita sampaikan sekarang data yang ada di dunia pendidikan sekarang, sekalian. Oh iya, tadi sampaikan sama Pak Mardianton, nanti kembali pulang mahasiswa saya. Saya memang sekarang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, tapi ngajar juga, masih ngajar di ITS Yapas. Nanti nggak disebut-sebut, saya kena tegur nanti di kampus. Sampai sekarang, sampai tadi malam masih ngajar di ITS Yapas. Senin, Selasa, Rabu mengajar di Padang.
Kamis Jumat mengajar di ITS Yapas. Baik sekalian, mari kita perhatikan, inilah kondisi real anak-anak kita sekarang. Ini data. Berdasarkan data Komisi KPI Perlindungan Anak Indonesia sampai 2023. Ini data ya, baru nanti gimana sikap kita. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sampai 2023. Mudah-mudahan anak ini tidak kena. 57% anak usia sekolah menggunakan medsos 5 jam per hari. Di sini sampai 2023 anak-anak itu menggunakan media sosial, HP, laptop, apa adanya GW 5 jam per hari. Ini data pasti ya. Adik-adik ada menggunakan HP 5 jam sehari? Bisa dijawab. Nanti kena. Ini data. Karena kalau ngaji sebentar itu terasa banget. Tapi kalau lihat Facebook, melihat apa, TikTok, 10 jam tidak terasa. Ternyata seluruh Indonesia anak-anak itu 57% menggunakan HP 5 jam per hari. Jangankan anak-anak, kita pun orang tua asik ya lihat Facebook. Kenapa aja? Nggak terasa, masih belum masak, ya. Belum lihat berita, belum apa, ternyata tidak dijawab. Akibatnya, ini mungkin terjadi pada anak-anak, ini kita sampaikan agar tidak terjadi pada anak. Akibatnya, anak-anak itu kurang tidur. Anak-anak itu emosional. Apa buktinya? Mintalah HP itu pasti jawab. Nah udah ya, sholat pasti marah. Kenapa? Ini indikasi dia sudah menggunakan media sosial melalui HP 5 jam sehari. Jadi anak-anak yang udah marah itu biasanya berkelebihan. Sampai ada anak-anak itu bagus sekali di media sosial kan, ada anak-anak itu HP-nya sudah tidak di tangan, HP-nya sudah diambil. Kita lihat juga di media sosial, ini sudah lebih 5 jam, HP-nya sudah diambil, matanya begini. Berarti rata-rata dia menggunakan HP 5 jam lebih sehari. Ini data dulu kita tunjukkan. Lagi-lagi data Kominfo sampai 2022. Kalau ada di teman Kominfo. Ini yang lebih mengerikan sekalian. Data Kominfo sampai 2022. 90% anak-anak usia 10 sampai 17 tahun sudah mengakses konten yang tidak sesuai umurnya, termasuk pornografi dan kekerasan. Ya mana lagi yang mau kita teruskan? Bukan nikmat mana lagi ya. Ternyata umur 10 ini anak berapa saya? Yang apa istilahnya? Walad, bani, kan? Halo, coba dijawab saya. Berapa umurnya sekarang? 13. Yang banyak berapa umurnya saya? Masuk nggak di sini? Umur sampai 70 tahun. Lihat P yang tidak pantas. Bahasa orang tua. Pantas. Bahasa anak-anaknya tidak pantas, bahasa orang tuanya pornografi. Karena kadang termasuk Ustaz, kadang kita buka Facebook sudah muncul yang begitu-begitu. Tidak ada niat buka, muncul saja dia. Ini mengerikan. Maka anak-anakku sekalian, seorang ustaz pernah bilang begini, sebenarnya setan terbesar bagimu sekarang anak-anak
adalah HP. Setan terbesar bagimu sekarang adalah HP, handphone, kemudian ya dengan segala jenisnya, dengan segala aplikasinya. Mengerikan kan? Kalau dalam ilmu psikologi, kalaulah anak sudah menonton seperti itu, kekerasan, nanti akan kita jelaskan, kalau dia sering menonton kekerasan, pasti terbentuk karakteristik keras sama anak. Kalau dia sudah menonton yang tidak pantas dari usianya, pasti dia ingin cepat nikah. Itu masalahnya. Baik, ini kita lihat lagi datanya. Belum lagi anak-anak Ustaz yang banat punya Facebook. Nah, punya Facebook? Enggak. Anak laki-laki punya Facebook? Enggak. 2 orang yang bilang enggak. Nanti Ustaz lacak oleh siapa namanya, kan bisa dilihat itu. Ternyata di Facebook anak-anak itu, di data nasional ya, sudah mulai pembulian. Aku sangka kau seperti pagar makan tanaman. Itu baru SD. Lagi-lagi kita dipertontonkan yang tidak sesuai dengan pendidikan. Baik sekalian, kalau kita tidak berhasil seperti kita jelaskan tadi, kriteria anak berhasil kita tidak berhasil, maka demi Allah sekarang ini data Kominfo, sekarang ini anak banyak mencari idola di media sosial. Tidak lagi menjadikan orang tuanya sebagai idola, tapi dia cari idola. Saya punya pasien seperti ini, Ustaz, karena Qudratullah dan Allah juga meruqyah. Ustaz punya pasien cara sholatnya lain dari yang lain, demi Allah. Jadi Allah itu di mana, nak? Saya tanya sama dia. Ini gara-gara konten ini. Idolanya anak-anak sekarang tidak lagi orang tua dan gurunya, tetapi idolanya adalah dia temukan di dunia konten. Jadi dia katakan, Allah itu siapa, nak? Allah itu, Pak, katanya, Allah itu loh yang ada di daun, yang ada di air, yang ada di nasi, itu Allah itu, Pak. Saya bilang, ini anak sudah lari. Lalu saya bilang, gimana cara sholatnya? Ini demi Allah, pasien Ustaz ini ada di Lubis Cafe, tidak boleh sebut nama. Dan dia 2 kilo, 1,5 kilo lah dari sekolah kita ini. Jadi sholatnya begini. Ini sholat yang dipandu media sosial. Sholatnya begini. Saya bilang, dari mana sholat seperti itu? Ini loh Pak, katanya. Ditunjukkan sama kita, memang ada videonya. Oh, kita sholat situ. Kami sholat tidak perlu wudhu, katanya. Kalau orang tua maksa-maksa wudhu, katanya. Maksa-maksa sholat, ini juga gini-gini aja, katanya. Jadi inilah sholat gaya goyang. Kenapa lagi-lagi anak sekarang mencari panutan bukan lagi di rumah? Salah siapa lah kita lihat. Apakah anak salah 100% ketika anak mencari idolanya, referencing of idolnya, mencari referencing of doingnya, referencing berbuat, melakukan sesuatu, dia cari media sosial? Apakah salah anak 100%? Tidak. Kemana kita orang tua? Baik sekalian, kenapa ini terjadi? Mudah-mudahan kajian kita hari ini membuat melek pikiran kita, hati kita. Kenapa terjadi hal seperti ini banyak anak? Ketika sekalian, ternyata datanya adalah karena orang tua tertinggal. Saya pastikan kalau tidak belajar seumuran saya 50 tahun ke atas, kalau tidak belajar dunia digital,
maka pasti orang tua tertinggal. Kalau orang tua tertinggal dalam hal media sosial, IT, dipastikan dia tertinggal dalam mendidik anak. Kenapa terjadi seperti itu? Data menunjukkan kurangnya literasi digital pada orang tua membuat komunikasi terputus. Jadi sekalian, mulai sekarang kita sarankan mulailah belajar digital bagi yang belum. Karena nanti akan datang orang tua sering dibohongi anak. Nah, buka apa? Ini loh ya, ini loh Umi, ini loh Pak, cara sholat yang baik. Padahal ketika dia tanya secepat kilat dia tutup aplikasi itu, kemudian orang tuanya pergi, memang ditunjukkan tata cara. Oh iya. Oleh karena itu, suatu saat tanpa sepengetahuan dia, kalau kita tidak ahli, coba dilacak histori anak-anak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 pekan, apa yang dia lihat 1 pekan ini. Tapi kalau orang tua tidak mampu, nanti ketika tanya buka apa nak, tugas, ketika dilihat orang tua secepat kilat dia buka, memang yang nampak adalah PR. Saya tidak tahu masih ada PR tidak saat ini, kan sudah mulai ditinggalkan PR itu. Itulah sebabnya kalau di SMA, saya lihat sudah SMA 1 tidak boleh lagi bawa HP. Dan memang PR itu menurut saya, PR itu bukanlah satu cara yang baik. Nah, saya karena juga guru, pernah di Jawa mengajar SMP Sanawiyah sampai SMK, sampai sekarang masih guru, dosen ya. Yang perlu kita perhatikan dalam mengajar sebenarnya saya bukan materi, tetapi bagaimana dapatkan skill learningnya. Kunci belajar anak itu apa? Kalau saya boleh kita berdiskusi, biarlah 30% yang masuk materi, tetapi 70% anak berinteraksi dengan kita. Karena tidak mungkin dia hafal seluruh pelajaran, sementara yang kita tanamkan adalah karakteristik, attitude, akhlak. Baik, nanti kita penuhi itu. Ini sekalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Saya mau tanya sudah selanjutkan. Bapak Ibu, ada enggak di antara kita orang tua ini yang tidak membolehkan anak membuka HP? Coba, saya ingin tahu. Ada enggak di antara kita ini anak sama sekali tidak boleh melihat handphone? Ada? Waktu di SD itu kemarin ada, saya tanya ada. Ini tidak ada atau tidak mau jujur? Hebatkah orang tua tidak membolehkan melihat HP anaknya? Hebatkah orang tua yang memperbolehkan anaknya melihat smartphone? Kita ingin mengatakan begini, orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya melihat smartphone, itu juga orang tua yang gagal mengikuti zaman. Kenapa? Media sosial itu, nanti akan kita jelaskan, dunia sosial itu seperti 2 mata pisau. Kalau tidak digunakan, ya tidak ada gunanya. Tetapi ketika digunakan bisa membelah buah, bisa memotong hewan kurban dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada seperti itu, ayo kita diskusikan kembali, melarang anak untuk melihat media sosial. Itu juga bukan sikap yang baik. Ini sekalian, apa yang bisa kita lakukan dengan data-data itu tadi? Maka sebagai orang tua, kuncinya tadi ya, ayo kita melek terhadap dunia digital. Maka kalau sudah melek, maka yang bisa kita lakukan adalah di HP itu harus disampaikan kepada anak yang diakses adalah media dakwah, kreativitas, pengembangan bakat dan lain sebagainya. Itu yang ditunjukkan kepada anak. Yang kedua, komunikasi keluarga tetap terjaga. Nah, sekalian, kita sarankan kalau belum, setiap keluarga punya WA group. Kita ulangi.
sekarang sebaiknya setiap keluarga punya WA group. Lalu komunikasi ini sedang di mana, ketika bisa video call bareng, bisa di situ adik belum pulang, maka nanti abang yang baca, lo adikku belum pulang, bisa langsung cari dan sebagainya. Kita sarankan adakan WA group keluarga mulai sekarang. Kalau sudah, alhamdulillah. Jadi yang kedua, peluang mendidik anak melalui konten Islami. Saya, karena teman Facebook saya juga 5.000 lebih, pasangan ini mendapatkan orang tua membuat konten-konten tetapi dia tidak mendidik anaknya sendiri. Kontennya adalah konten yang suami menjahili istri, adalah konten istri yang menjadi suami, adalah konten ini mantan pacar mama. Lalu di mana pendidikannya? Silakan buat konten tetapi nanti anak akan melihat itu adalah pendidikan. Termasuk reuni-reuni, inilah mantan mama dulu waktu di SMA, dia sedang mendidik anaknya ketidakbaikan. Baik sekalian. Nah, sekarang apa peran kunci orang tua? Pertama, tadi ilmunya tadi itu ya, kita harus mengerti, suka tidak suka orang tua zaman now harus mengerti media sosial. Oleh karena itu peran strategis kita adalah orang tua jadilah filter. Jadilah filter. Nah, tengok apa tadi? Ini. Nah, tengok apa tadi? Ini. Kalau ini yang ditonton, nah, kalau yang saya lakukan di rumah, kalau ini yang ditonton, nah, mau nggak ayah bunda masuk neraka? Enggak. Kalau Nanda, kalau kamu saya nontonin terus, nanti ayah bunda bisa dimasukkan Allah ke neraka. Kenapa? Anaknya nonton yang gitu-gituan. Nah, suka joget sebagai perempuan, suka joget-joget ya. Iya ya, teman-teman banyak yang joget-joget. Kalau mau ayah dimasukkan ke neraka, enggak. Jangan joget-joget. Ada orang tuanya mengajari joget di TikTok. Ini maksudnya bawa ke neraka. Oleh karena itu orang tua harus jadi filter mana yang baik, mana yang tidak. Yang kedua, jadilah pembimbing. Kalau tadi sedang memfilter, kalau membimbing bagusnya ini nah, bagusnya ini bagusnya. Dan yang jauh lebih penting itu adalah jadilah teladan. Makin panas Ustaz ya. Itu nanti kena serang. Mudah-mudahan masih bertahan kan sampai jam 12 kan. Jadilah teladan. Bapak sekalian, ada kalimat seperti ini, mari camkan sekalian. Jadi dalam hal media sosial sekarang ini, jadilah teladan. Bapak sekalian, anak sering gagal dalam mendengarkan kata orang tua. Nah, ayo sholat, belum tentu dia dengar itu. Nah, makan dulu, belum tentu dia dengarkan itu. Ayo ngaji dulu nak, belum tentu dia dengarkan. Tapi jadi ada kayak begini, anak memang sering gagal dalam mendengarkan, tetapi pastikan anak pasti berhasil dalam menirukan. Anak sering gagal di dalam mendengar, tetapi dia pasti berhasil dalam meniru. Karena anak adalah plagiator ulung. Apa maksudnya? Kita katakan, nak jangan nonton itu waktu sholat, nak jangan waktu itu, nak. Dia lihat ayahnya sedang azan pakai HP, dia lihat ibunya sambil joget-joget dengan HP, ibunya dia lihat sedang lihat TikTok, ibunya sedang nonton drakor. Maka yang tertanam di dalam hatinya, kalau begitu boleh goyang-goyang, kalau begitu boleh. Nanti hasilnya bukan dia waktu habis SD, tetapi tertanam nanti sudah remaja, maka sedikit demi sedikit dia persis seperti ibunya. Maka ada istilah, anak tidak jauh, anak pisang tidak jauh dari induknya kecuali banjir. Itulah sebabnya ada orang tua soleh, dia rajin sholat, masuk neraka gara-gara didikan anaknya. Saya sering sampaikan, mendidik anak itu sebenarnya, mendapatkan anak soleh soleha sebenarnya sejak kapan?
sejak memilih pasangan. Kalau sudah salah pilih gimana Ustaz? Ganti, enggak, ganti, perbaiki. Lalu kemudian mendidik anak soleh-soleha itu adalah kasih makan. Yang kedua, seketika dia lahir kasih nama yang baik. Kata Rasulullah, ahsinu asma'akum fa innakum yud'a yaumal qiyamah bi ahsani asma'akum. Perlu indah nama anak kalian, besok kalian di akhirat dipanggil berdasarkan keindahan nama anak kalian. Ada orang tua yang masuk neraka gara-gara memberi nama anak yang salah. Karena nama adalah cerminan orang tua. Kalau orang tuanya pecinta Maradona, maka anaknya si Maradono. Kalau anaknya pecinta Ayu Ting Tong, maka nanti anaknya Ayu Ting Tong. Nama anak menunjukkan siapa orang tua yang sebenarnya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Baik sekalian, parenting kita lihat dari sisi Islamnya adalah satu, mari kita programkan takwa digital. Jangan sampaikan, mari kita mulai sekarang konsep takwa digital. Apa artinya? Setelah yang kita jelaskan tadi, ketika anak buka Facebook, buka TikTok, bukan ya? TikTok itu Yahudi sebenarnya. Buka apapun media sosial yang memang tidak bisa kita hindari, ajarkan kepada anak. Nah, kira-kira kalau dibuka ini, Allah sayang nggak sama kita ya? Kalau dibuka yang seperti ini, Allah marah nggak sama kita ya? Ini yang disebut dengan takwa digital. Itu terus ditanamkan. Nah, tadi lihat apa? Ayah tadi lihat sebentar. Kira-kira kalau buka seperti itu, Allah sayang nggak sama kita ya? Itu terus yang ditanamkan, itu terus yang ditanamkan. Jadi apakah Allah ridho yang kita lihat? Kemudian yang bisa kita lakukan dakwah digital itu adalah komunikasi dua arah. Terus sekalian, ada istilah di SDIT kemarin kita sampaikan bagaimana sikap kita terhadap anak. Ketika anak itu masih kecil sampai 7 tahun, anak adalah raja dan ratu. Ini bukan raja dan ratu lagi nih. Apa artinya raja dan ratu? Mereka harus selalu diladeni. Ini bukan raja dan ratu lagi ini. Sekarang anak-anak sanawiyah atau anak SMP, posisi mereka anak tawanan. Kalau TK raja ratu itu Pak, jangan sampai dibentak, dimarahi. Masa raja ratu dimarahi? Kalau sekarang ini anak-anak tawanan. Apa artinya anak tawanan? Ikut aturan. Maka paslah masuk pesantren atau sebagian di antara kita boarding school. Nanti kalau sudah SMA, dia bukan tawanan lagi, dia sudah teman. Saya karena punya anak raja, punya anak tawanan, dan punya anak teman yang sekarang tadi saya tinggal masih daurah dengan Al-Azhar Mesir. Kita berpikiran, nak bagaimana ini ke depan, ini segala resiko ayah bunda tanggung, kamu juga tanggung. Karena dia bukan tawanan, dia sekarang sama dengan kita untuk diajak berpikir. Berikutnya yang sering ditinggalkan adalah Bapak Ibu, ketika saya kecil makan bersama itu sering saling melaporkan. Ya, abang tadi tidak sholat, kakak juga tidak sholat. Waktu makan tuh, waktu kecil-kecil. Ini yang hilang dari kita sekarang. Saya tidak tahu apakah masih ada makan berjamaah di antara keluarga. Karena makan berjamaah keluarga dengan anak-anak itu sebenarnya evaluasi keluarga. Diminta tidak diminta, mereka saling melaporkan itu. Lalu kemudian kita ambil kesimpulan, oh begini keadaan anak saya hari ini. Diminta tidak diminta, ketika makan mereka saling melaporkan. Oleh karena itu makan berjamaah ini ayo kita ulangi, kita biasakan kembali. Kecuali memang ada masa-masa sulit. Misalnya jam 7 kurang sudah berangkat ke sekolah. Masa orang tua mau sarapan dengan 7? Tidak bisa lagi bersama. Tapi minimal temani mereka makan.
Jam 2 orang tua makan, anak masih di sekolah. Makan gizi gratis sudah sampai di sini, Ustaz. Sananya negeri baru ya, SMP belum ya. Malam mereka les kapan, Mak? Oleh karena itu, terutama waktu libur, ayo makan berjamaah sebagai evaluasi keluarga. Terus sekalian, ini kita persingkat ya. Akhirnya kita tutup. Kita semua ini adalah pemimpin, kullukum ra'in. Seorang suami pemimpin bagi istri dan anaknya diminta pertanggungjawabannya besok. Seorang istri adalah ra'iyah, pemimpin tentang anak-anak dan harta suami yang dititipkan kepada dia. Apapun status kita, siapapun kita, dimanapun kita, besok akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamat kepada Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Walaupun karena Ustaz juga 6 tahun di pesantren, tidak semua juga berhasil di pesantren itu. Sebagai gambaran, bullying, penghinaan itu di pesantren masih ada. Ustaz dulu waktu di pesantren dibilang banci karena diajak merokok tidak mau. Dan sekarang kan ada, kamu tidak merokok, banci loh. Pesantren juga mohon diketati ini, Ustaz. Dibilang kalau ndak teler dibilang ndak gaul, hati-hati ini, itulah tantangan. Oleh karena itu insya Allah di pesantren ini menghindari apa yang terjadi semuanya itu. Bagi anak-anak yang boarding school, jangan nanti sampai jam berapa Ustaz yang boarding? 4. Jam 4 nanti pulang dari sini tidak terkontrol orang tua, tidak ada gunanya boarding sampai jam 4 itu. Oleh karena itu kita tetap menyarankan anak itu yang boarding school dijemput orang tua, pastikan pulang ke rumah. Nah, yang full day, maaf, yang full day, boarding school yang santai. Yang full day, pastikan dia pulang ke rumah, dijemput pulang ke rumah. Kalau enggak, yang sampai jam 4 itu enggak ada gunanya, karena dia mungkin akan mampir di tempat-tempat. Ini banyak sekali cerita di muskap yang sampai ke tolong Ustaz gimana anak saya ini, dia daripada disuruh main seperti itu, lebih baik saya berhenti sekolah katanya. Daripada saya berhenti merokok, saya lebih baik berhenti sekolah ya katanya. Lagi-lagi inilah realitas yang ada. Karena itu selamat Bapak Ibu dan anak sekalian. Syukur anak-anak dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke sekolah yang kita belajar sampai sore hari. Mudah-mudahan anak sekalian menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini penghantarnya dengan senang hati. Ayo kita berdiskusi bagaimana menjadi orang tua di zaman now, karena anak-anak kita hidup di zaman digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Habibullah yang telah memberikan pengantar materi terkait dengan bagaimana tantangan orang tua mendidik anak di era digital. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memperdalam terkait apa yang beliau sampaikan tadi, kita persilakan. Kira ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Atau dua kemungkinan nih Pak, atau sharing, ada pengalaman ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita, silakan. Ada Bapak Ibu? Nah, ini gambaran nih, udah paham betul atau tidak paham sama sekali, atau malu malu bertanya di depan anak-anak mungkin Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Yang bertanya lagi di doorpress kita panitia. Ada tak? Ada doorpress. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Pas sepertinya Ustaz. Pas. Yang anak-anak Ustaz, ada yang bertanya? Ada? Ustaz, pas sepertinya Ustaz. Dah, pas. Baik Bapak Ibu, ada kira-kira? Sepertinya ada kayaknya, malu kayaknya.
Ada Pak Ibu? Ah, itu ada. Sharing juga boleh.